Mereka menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil tanpa rasa bersalah. Pakaian sederhananya dianggap lelucon, jawabannya diremehkan, dan keberadaannya di ruang wawancara seolah hanya membuang waktu. Tak satu pun dari mereka sadar, orang yang sedang duduk tenang di hadapan mereka bukanlah pelamar biasa. Dalam hitungan menit, tawa itu akan berubah menjadi kepanikan, karena satu kebenaran pahit akan terungkap. Seluruh perusahaan tempat mereka bekerja berada di bawah kendalinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh makna tentang kehidupan, harga diri, dan keadilan yang sering datang dari arah yang tak terduga. Di sini setiap cerita bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk membuka mata dan hati kita semua. Jika kamu baru pertama kali menemukan channel ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah setia menonton, terima kasih atas dukungan kalian. Jangan lupa klik like jika ceritanya menyentuh. Bagikan ke orang-orang terdekat agar pesan baiknya sampai. Serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya yang dijamin penuh kejutan. Pagi itu, sebuah gedung perkantoran tinggi menjulang di pusat kota, dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari. Logo perusahaan besar terpampang megah di lobi, menjadi simbol kesuksesan dan gengsi. Di antara lalu lalang karyawan berjas rapi dan sepatu mengilap, Andre melangkah masuk dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana, kemeja polos berwarna netral, celana bahan yang sudah sedikit kusam, dan sepatu lama yang jelas bukan keluaran terbaru. Tak ada jam mewah di pergelangan tangan, tak ada ponsel mahal yang dipamerkan. Ia hanya membawa map coklat berisi dokumen, digenggam rapi seolah itu adalah hal paling berharga pagi itu. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya, bukan karena kagum, melainkan karena heran. Dua staf HRD yang sedang berbincang di dekat meja resepsionis saling melirik lalu menahan senyum. Bagi mereka, Andre terlihat seperti orang yang salah tempat, terlalu biasa untuk perusahaan sebesar ini. Andre berhenti sejenak di depan resepsionis, menyebutkan namanya dengan suara tenang dan sopan. Resepsionis mengangguk singkat, lalu menunjuk ke arah ruang tunggu tanpa banyak basa-basi. Tak ada sapaan ramah, tak ada senyum hangat. Andre hanya membalas dengan anggukan kecil dan melangkah pergi. Di ruang tunggu, suasana terasa dingin meski pendingin ruangan menyala. Beberapa pelamar lain duduk berjajar, sebagian sibuk dengan ponsel mahal, sebagian lain tampak gugup sambil merapikan jas mereka. Saat Andre duduk di kursi pojok, bisik-bisik mulai terdengar pelan. Melamar posisi apa dia? Entahlah, tapi penampilannya nggak meyakinkan. Andre mendengarnya. Ia sadar sepenuhnya pada tatapan meremehkan yang diarahkan kepadanya. Namun wajahnya tetap datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia membuka mapnya, memeriksa kembali dokumen, lalu menutupnya dengan rapi. Tak ada amarah, tak ada kegelisahan. Di balik ketenangan itu, Andre sebenarnya sedang mengamati. Ia memperhatikan detail kecil, cara staf berbicara satu sama lain, cara pelamar diperlakukan, bahkan ekspresi dingin yang terasa begitu biasa di tempat ini. Seolah-olah rasa hormat hanya diberikan pada mereka yang tampak pantas dari luar. Tak lama kemudian, seorang staf HRD keluar dari ruang wawancara dan memanggil beberapa nama dengan nada datar. Saat nama Andre disebut, ada jeda singkat. Beberapa orang menoleh, sebagian mengkernyit dahi, seolah tak percaya pria sederhana itu benar-benar mendapat giliran. Andre berdiri, merapikan kemejanya, dan melangkah menuju ruang wawancara dengan sikap tenang. Tak satu pun dari mereka tahu, langkah sederhana itu adalah awal dari sebuah kejadian yang akan mengubah banyak hal di gedung ini dan memberi pelajaran pahit tentang betapa berbahayanya menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Andre melangkah masuk ke ruang wawancara dengan pintu kaca tebal yang tertutup perlahan di belakangnya. Ruangan itu luas, rapi, dan terlalu dingin. Sebuah meja panjang membentang di tengah, dengan 3 orang pewawancara duduk berjajar di seberangnya.
Dua pria dan satu wanita, semuanya berpenampilan profesional. Jas rapi, wajah serius, dan tatapan yang terasa menilai sejak detik pertama. "Silakan duduk," kata salah satu dari mereka tanpa menatap Andre. Andre mengangguk pelan dan menarik kursi, duduk dengan posisi tegak namun santai. Ia meletakkan map coklat di atas meja. Tangannya terlipat rapi, matanya menatap lurus ke depan. Wawancara dimulai dengan pertanyaan formal tentang data diri dan riwayat pekerjaan. Andre menjawab dengan tenang dan jelas. Namun baru beberapa menit berjalan, arah pembicaraan mulai bergeser. Nada suara pewawancara berubah, lebih dingin, lebih tajam. "Kami ingin tahu," ucap pria berkacamata sambil melirik sepatu Andre. "Apa yang membuat Anda merasa pantas melamar di perusahaan sebesar ini?" Kalimat itu terdengar sederhana, namun nadanya penuh sindiran. Andre menangkapnya, tetapi tetap menjawab dengan nada netral, menjelaskan pengalamannya dan apa yang bisa ia kontribusikan. Namun jawabannya justru disambut senyum tipis yang bukan tanda baik. Wanita di tengah menyilangkan tangan. "Pengalaman Anda terlihat biasa saja. Posisi yang Anda lamar menuntut standar tinggi. Anda yakin tidak salah memilih tempat?" Salah satu pria lainnya tertawa kecil, nyaris tak disembunyikan. "Perusahaan ini bukan tempat belajar, Mas. Kami butuh orang yang sudah siap." Beberapa detik hening menyelimuti ruangan. Andre merasakan tekanan itu, namun ekspresinya tetap tenang. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan logis, menyebutkan strategi, pemahaman pasar, dan contoh keputusan yang pernah ia ambil. Semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa pengetahuannya melampaui sekedar pelamar biasa. Namun alih-alih dihargai, jawaban itu justru memancing sikap meremehkan yang lebih terang-terangan. Salah satu pewawancara berbisik pada rekannya, cukup keras untuk didengar. "Terlalu percaya diri." Andre menatap mereka satu persatu, bukan dengan tatapan menantang, melainkan tatapan tenang seseorang yang sudah terbiasa berada di ruang-ruang pengambilan keputusan. Sikap itu justru membuat para pewawancara semakin tidak nyaman. "Terakhir," kata pria berkacamata, "menurut Anda, berapa gaji yang pantas untuk seseorang dengan latar belakang seperti Anda?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan senyum sinis. Andre menjawab jujur, sesuai standar industri. Seketika, tawa kecil terdengar. "Angka yang cukup berani," ujar wanita itu. "Kami akan pertimbangkan jika memang ada yang bisa dipertimbangkan." Andre mengangguk pelan. Ia tahu sejak awal, keputusan mereka bukan soal kompetensi. Wawancara itu terasa lebih seperti penghakiman, bukan terhadap kemampuannya, melainkan terhadap penampilannya. Saat sesi ditutup, Andre berdiri dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Tidak ada jabat tangan, tidak ada ucapan ramah. Saat ia melangkah keluar, salah satu pewawancara bergumam, "Banyak orang datang ke sini dengan mimpi terlalu besar." Andre mendengarnya, namun ia hanya tersenyum tipis. Mereka mengira wawancara itu adalah akhir. Padahal bagi Andre, itu baru permulaan. Pintu ruang wawancara belum sepenuhnya tertutup ketika suara tawa kecil terdengar dari dalam. Andre yang baru beberapa langkah menjauh dari pintu masih bisa menangkap potongan kalimat yang sengaja tidak direndahkan volumenya. "Sekarang siapa saja berani melamar ke sini ya?" ucap salah satu pewawancara dengan nada mengejek. Andre berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Wajahnya tetap tenang, namun di dalam hatinya ia mencatat semuanya. Bukan sebagai luka, melainkan sebagai cermin tentang budaya yang telah tumbuh di perusahaan ini. Di ruang tunggu, beberapa pelamar lain menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada yang menyunggingkan senyum simpati, ada pula yang menatap sinis, seolah ingin memastikan bahwa mereka berada satu tingkat lebih tinggi darinya. Andre duduk kembali di kursi pojok, meletakkan mapnya di pangkuan. Tak lama kemudian, pintu ruang wawancara terbuka kembali. 3 pewawancara keluar sambil berbincang, tanpa menyadari bahwa Andre masih berada di sana. Salah satu dari mereka menatap Andre sekilas, lalu tertawa kecil.
"Masih di sini," katanya. Biasanya yang serius itu sudah menyiapkan diri dari jauh hari, bukan datang dengan penampilan seperti mau ke pasar. Kalimat itu meluncur begitu saja, disertai tawa ringan dari rekan-rekannya. Beberapa pelamar lain ikut tersenyum, entah karena canggung atau merasa aman karena bukan mereka yang menjadi sasaran. Andre mengangkat pandangan. "Terima kasih atas masukannya," jawabnya dengan suara tenang. Tidak ada nada marah, tidak ada pembelaan diri. Sikap itu justru membuat pewawancara merasa semakin berkuasa. Wanita yang sejak tadi bersikap dingin menggeleng pelan. "Kami hanya jujur, perusahaan ini punya reputasi, kami tidak bisa sembarangan." Salah satu pria menambahkan, "Kadang orang terlalu tinggi bermimpi, padahal kenyataannya ya harus disesuaikan." Andre mengangguk pelan, lalu berdiri. "Saya mengerti," ucapnya singkat. Ia membungkukkan badan sedikit. Gestur sopan yang justru terasa kontras dengan perlakuan yang ia terima. Saat Andre melangkah menuju pintu keluar ruang tunggu, bisikan masih terdengar. "Percuma juga orang seperti itu masuk. Buang-buang waktu." Langkah Andre berhenti di depan pintu kaca besar yang menghadap lobi. Ia menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada kata-kata balasan. Yang ada hanya ketenangan seseorang yang tahu harga diri tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, terlebih dari mereka yang hanya melihat permukaan. Andre melirik kembali ke dalam ruangan. Para pewawancara sudah melanjutkan aktivitas mereka. Seolah kejadian barusan hanyalah hal biasa. Dan justru disitulah masalahnya. Bagi mereka, merendahkan orang lain sudah menjadi rutinitas. Andre melangkah keluar menuju lobi dengan langkah mantap. Wajahnya tetap datar, namun pikirannya bekerja cepat. Ia tidak tersinggung. Ia justru semakin yakin bahwa sesuatu harus diubah. Karena ketika kekuasaan kecil bertemu dengan kesombongan besar, selalu ada pelajaran mahal yang menunggu untuk diberikan. Dan tanpa mereka sadari, pelajaran itu akan datang. Lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Andre berdiri sejenak di lobi, tepat di bawah lampu besar yang menggantung di langit-langit tinggi gedung itu. Lalu lalang karyawan kembali menyibukkan diri dengan rutinitas masing-masing, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka melintas di depannya tanpa menoleh, sementara yang lain melirik sekilas, lalu kembali tenggelam dalam layar ponsel atau berkas pekerjaan. Alih-alih pergi dengan wajah kesal atau langkah tergesa-gesa, Andre justru berjalan perlahan menuju kursi di sudut lobi. Ia duduk dengan posisi tegak, meletakkan map di sampingnya. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihina di depan umum. Keteguhan sikap itulah yang tanpa ia sadari mulai menarik perhatian beberapa orang. Seorang satpam yang berdiri tidak jauh dari sana memperhatikannya. Biasanya, pelamar yang keluar dari ruang wawancara dengan ekspresi seperti itu terlihat kecewa atau putus asa. Namun Andre berbeda. Tatapannya fokus, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar hasil wawancara. Andre mengeluarkan ponsel sederhana dari sakunya. Ia tidak langsung menelpon siapapun. Ia hanya membuka beberapa catatan, membaca ulang poin-poin yang tadi ia dengar. Kalimat, nada suara, sikap. Bukan untuk menyimpan dendam, melainkan untuk memahami akar masalah. Budaya seperti ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh karena dibiarkan. Di lantai atas, di balik dinding kaca ruang wawancara, salah satu pewawancara memperhatikan Andre dari kejauhan. "Aneh," gumamnya pelan. Biasanya orang yang diperlakukan seperti itu langsung pergi. Wanita di sampingnya mengangkat bahu. Mungkin masih berharap. Namun pria itu tidak sepenuhnya yakin. Ada sesuatu dalam sikap Andre yang terasa berbeda. Tidak memohon,
tidak gelisah, justru seperti seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Andre akhirnya berdiri dan berjalan menuju resepsionis. Dengan suara sopan, ia bertanya, "Apakah semua sesi wawancara hari ini sudah selesai?" Resepsionis menjawab singkat, "Masih ada beberapa." Andre mengangguk, lalu kembali ke tempat duduknya. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, ketenangan seringkali lebih mengganggu daripada perlawanan terbuka. Di dalam dirinya, Andre teringat pesan lama yang selalu ia pegang. Cara seseorang memperlakukan yang dianggap lebih rendah menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Hari ini, ia melihatnya dengan jelas. Dan ia tahu, jika dibiarkan, budaya seperti ini akan terus melahirkan kesombongan yang sama. Beberapa menit berlalu, jam dinding berdetak pelan. Suasana lobi terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Andre menatap pintu lift yang terus membuka dan menutup. Ia tidak tahu kapan tepatnya momen itu datang, tapi ia yakin satu hal, ketenangannya bukan tanda kelemahan. Justru, itulah kekuatannya. Dan bagi orang-orang yang tadi tertawa meremehkan, ketenangan Andre akan segera berubah menjadi pertanyaan besar. Siapa sebenarnya pria yang mereka anggap tidak berarti itu? Di lantai atas, suasana ruang HRD mulai berubah. Wawancara-wawancara berikutnya berjalan seperti biasa. Namun perhatian beberapa pewawancara tak lagi sepenuhnya fokus pada para pelamar. Pikiran mereka sesekali kembali pada satu sosok yang seharusnya sudah dilupakan. Andre. Pria berkacamata yang sejak awal bersikap paling sinis membuka berkas pelamar berikutnya, namun alisnya berkerut. Jawaban-jawaban Andre tadi terngiang kembali di kepalanya. Terlalu rapi, terlalu tepat sasaran. Bukan jawaban hasil menghafal, melainkan hasil pengalaman. Menurut kalian, orang itu aneh nggak? Ucapnya pelan, memecah keheningan. Wanita di tengah menoleh. Aneh bagaimana? Cara dia bicara, tenang, seperti orang yang sudah biasa ambil keputusan besar. Salah satu pria lain tertawa singkat. "Hah, kamu kebanyakan mikir, penampilannya saja sudah jelas." Namun tawa itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Pria berkacamata membuka kembali catatan wawancara Andre. Ada detail kecil yang tadi terlewat. Penyebutan strategi ekspansi perusahaan, pemahaman struktur anak usaha, bahkan kritik halus terhadap kebijakan internal. Hal-hal yang seharusnya hanya diketahui orang dalam. Dia tahu terlalu banyak, gumamnya. Sementara itu, di lobi, Andre masih duduk dengan tenang. Satpam yang sama kembali meliriknya. Kini dengan rasa penasaran. Sesekali Andre melihat jam, bukan karena gelisah, melainkan seolah menunggu sesuatu yang pasti datang. Di ruang HRD, wanita itu mulai merasa tidak nyaman. Kalian dengar nggak waktu dia sebut angka target kuartal lalu? Itu bukan data publik. Ruangan mendadak hening. Pria yang tadi tertawa mulai menegakkan punggung. Mungkin kebetulan terlalu banyak, sahut pria berkacamata. Ia mengusap wajahnya, tanda kegelisahan mulai muncul. Untuk pertama kalinya, rasa superior mereka retak oleh keraguan. Mereka saling bertukar pandang. Kesombongan yang tadi menguasai ruangan kini bergeser menjadi kecemasan samar. Tidak ada yang berani mengucapkan kemungkinan terburuk, namun pikiran itu menggantung di udara. Salah satu dari mereka berdiri dan melirik ke arah jendela kaca yang menghadap lobi. Andre masih di sana, duduk dengan sikap yang sama, seolah waktu tidak berarti apa-apa baginya. "Kenapa dia belum pergi?" tanya wanita itu lirih. Tidak ada yang menjawab. Di luar dugaan mereka, ketenangan Andre justru menjadi alarm paling keras. Bukan teriakan, bukan ancaman, melainkan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Sesuatu dalam diri Andre menantang keyakinan mereka bahwa posisi dan jabatan selalu memberi kuasa. Dan di saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, rantai peristiwa telah bergerak ke arah yang tidak bisa mereka hentikan lagi. Babak berikutnya bukan lagi tentang wawancara, melainkan tentang kebenaran yang akan segera membuka topeng segalanya. Jam dinding di ruang HRD menunjukkan hampir tengah hari, ketika suara langkah kaki terdengar di lorong utama. Awalnya samar, namun semakin jelas. Langkah mantap, teratur, disertai suara sepatu kulit yang menghentak lantai marmer.
percakapan para pewawancara terhenti seketika. Pintu lift terbuka. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun keluar lebih dulu. Rambutnya memutih rapi, jas hitamnya sederhana namun jelas berkualitas tinggi. Di belakangnya menyusul beberapa orang berpenampilan formal, direktur, komisaris, dan asisten pribadi. Aura wibawa mereka langsung mengubah atmosfer lantai itu. Para staf berdiri refleks. "Selamat siang, Pak," ucap mereka hampir bersamaan. Pria itu mengangguk singkat, tatapannya tajam, seolah menilai sesuatu yang tak kasat mata. "Andre sudah datang?" tanyanya tenang, namun nadanya membuat jantung beberapa orang berdegup lebih cepat. HRD saling pandang. Nama itu terdengar asing, sekaligus menggetarkan. "Maksud Bapak, pelamar?" tanya wanita HRD dengan suara tertahan. Pria itu berhenti melangkah. "Pelamar?" Ia mengulang kata itu perlahan, lalu tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Tanpa menunggu jawaban, rombongan itu berjalan menuju lobi. Dari balik dinding kaca, Andre masih duduk di tempat yang sama. Saat melihat pria tua itu mendekat, Andre berdiri dengan tenang, senyum kecil terukir di wajahnya. "Maaf membuat Anda menunggu lama," ujar pria tua itu sambil mengulurkan tangan. "Bagaimana prosesnya?" Andre menjabat tangan itu dengan sopan. "Menarik," jawabnya singkat. Adegan itu disaksikan banyak pasang mata. Satpam tertegun, resepsionis membeku, dan di lantai atas beberapa HRD berdiri kaku. Wajah mereka perlahan kehilangan warna. Salah satu direktur berbisik, "Itu Pak Surya, komisaris utama." Dunia seakan berhenti berputar bagi para pewawancara. Pak Surya menoleh ke arah mereka. "Tolong siapkan ruang rapat besar, kita perlu bicara." Nada itu bukan permintaan. Andre melangkah mengikuti rombongan dengan sikap tenang, seolah semua ini sudah ia perkirakan. Tidak ada tatapan menang, tidak ada ekspresi balas dendam. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menakutkan. Di sepanjang lorong, bisik-bisik mulai terdengar. Siapa sebenarnya dia? Kenapa Pak Surya memperlakukannya seperti itu? Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah kesadaran perlahan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan semua yang terjadi pagi ini akan segera dipertanggungjawabkan. Karena tamu tak terduga itu bukan datang untuk meninjau. Ia datang untuk membuka kebenaran. Dan bagi mereka yang tadi tertawa meremehkan, waktu untuk tersenyum telah berakhir. Ruang rapat utama terasa jauh lebih sempit meski ukurannya besar. Meja panjang dari kayu mengkilap memantulkan cahaya lampu putih yang kini terasa menyilaukan. Para direktur telah duduk rapi di satu sisi, sementara staf HRD berdiri canggung di sisi lain. Tidak ada yang berani berbicara. Andre duduk di ujung meja, tenang, punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di atas permukaan meja. Tidak ada sisa-sisa pelamar biasa pada dirinya. Yang terlihat kini hanyalah ketegasan seseorang yang terbiasa memimpin. Pak Surya berdiri, menatap seluruh ruangan dengan wajah serius. "Saya ingin menjelaskan sesuatu," katanya pelan, namun suaranya menembus keheningan. "Pria yang barusan kalian wawancarai bukan kandidat biasa." Ia menoleh ke arah Andre. Andre adalah pemilik mayoritas grup perusahaan ini. Semua anak usaha yang kalian kelola berada di bawah kendalinya. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Wajah para HRD seketika pucat. Beberapa terdiam dengan mulut terbuka. Wanita yang tadi paling sinis menggenggam tepi meja berusaha menjaga keseimbangan. Pria berkacamata menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tidak mungkin," gumam seseorang lirih. Andre akhirnya berbicara. Suaranya tenang, datar, tanpa emosi berlebihan. "Saya datang bukan untuk menjebak siapapun," ujarnya. "Saya ingin melihat sendiri bagaimana perusahaan ini memperlakukan orang-orang yang datang dengan harapan." Setiap kalimatnya terasa lebih tajam daripada teriakan manapun. Pak Surya berdiri. Beliau sengaja mengikuti proses seperti pelamar lain,
tanpa fasilitas, tanpa pengawalan. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah cerminan budaya yang kita biarkan tumbuh. Ruangan terasa semakin berat. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan yang cukup kuat. Salah satu HRD memberanikan diri berbicara. Suaranya bergetar. "Kami tidak tahu, Pak." Andre menatapnya perlahan. "Justru itu masalahnya." Jawabnya singkat. "Kalau kalian tahu, kalian mungkin bersikap berbeda. Padahal sikap seharusnya tidak bergantung pada siapa saya." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan manapun. Andre berdiri, semua mata mengikutinya. Perusahaan besar tidak runtuh karena pesaing, ia runtuh karena kesombongan dari dalam. Tidak ada yang membantah. Beberapa HRD menunduk, sebagian lain memejamkan mata. Hari itu bukan hanya rahasia yang terbongkar, tapi juga topeng yang selama ini mereka pakai. Dan bagi mereka yang pagi tadi tertawa meremehkan, kenyataan ini bukan sekedar kejutan, melainkan vonis atas sikap mereka sendiri. Suasana ruang rapat berubah drastis. Tidak ada lagi aura profesional yang tadi dibanggakan. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah pucat, tatapan kosong, dan napas yang terasa berat. Beberapa staf HRD saling melirik, seolah mencari jalan keluar dari kenyataan yang baru saja menghantam mereka tanpa ampun. Wanita yang sebelumnya bersikap paling dingin akhirnya bangkit dari kursinya. Suaranya bergetar saat berbicara. "Pak Andre, kami sungguh tidak mengetahui siapa Bapak sebenarnya. Jika saja kami tahu..." Andre mengangkat tangan, menghentikannya. "Tolong," katanya tenang. "Jangan lanjutkan kalimat itu." Ruangan kembali sunyi. Kalimat "jika saja kami tahu" justru memperjelas masalahnya, anjur Andre. Artinya perlakuan kalian bergantung pada jabatan dan kekuasaan, bukan pada nilai manusia. Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk lebih dalam. Pria berkacamata yang sejak awal paling sinis, kini tidak mampu menyembunyikan kepanikannya. Kancing jasnya terasa terlalu ketat, tenggorokannya kering. "Kami hanya menjalankan prosedur, Pak," ujarnya lemah. Andre menatapnya lama. "Tidak, prosedur tidak pernah mengajarkan untuk merendahkan." Satu persatu permintaan maaf mulai terdengar. Ada yang tulus, ada pula yang lahir dari rasa takut kehilangan posisi. Beberapa bahkan menyebut keluarga, karier panjang dan pengabdian mereka. Namun semua itu terdengar hambar di telinga Andre. Pak Surya melangkah maju. "Hari ini kita tidak sedang mencari kambing hitam," katanya tegas. "Kita sedang melihat cermin." Andre mengangguk setuju. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja. Langkahnya tenang namun terasa berat bagi mereka yang duduk. Setiap langkah seolah menghitung detik-detik nasib mereka sendiri. Kesombongan kecil yang dibiarkan akan tumbuh menjadi racun. Dan racun itu sudah bekerja di sini. Salah satu HRD wanita menitikkan air mata. Bukan karena marah, melainkan karena sadar bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari sikap mereka sendiri. Tidak ada konspirasi, tidak ada jebakan, hanya kejujuran yang datang tanpa topeng. Andre berhenti melangkah. "Saya tidak mencari balas dendam," katanya pelan. "Saya mencari perubahan." Kalimat itu justru membuat suasana semakin menegangkan, karena bagi mereka, perubahan seringkali berarti kehilangan. Dan di ruangan itu, di antara tatapan penuh penyesalan dan ketakutan, semua orang menyadari satu hal pahit. Kesempatan untuk bersikap benar sudah berlalu. Yang tersisa kini hanyalah konsekuensi. Andre kembali ke kursinya dan duduk dengan tenang. Tidak ada ketergesaan dalam gerakannya, seolah waktu sepenuhnya berada di pihaknya. Semua mata tertuju padanya. Tidak satu pun berani bersuara. Ruang rapat itu kini bukan lagi tempat diskusi, melainkan ruang pengadilan tanpa palu hakim. Andre menarik nafas dalam. "Saya ingin kita semua paham," katanya pelan namun jelas. "Keputusan hari ini bukan tentang emosi. Ini tentang tanggung jawab." Ia menoleh ke arah Pak Surya. "Tolong bacakan laporan evaluasi internal terakhir." Pak Surya mengangguk dan membuka berkas tebal.
Setiap halaman yang dibalik terdengar seperti dentuman kecil di telinga para HRD. Laporan itu memuat keluhan pelamar, tingkat bergantian karyawan, dan catatan perilaku tidak profesional yang selama ini dianggap sepele. Andre berdiri. Saya memutuskan mulai hari ini, struktur HRD akan dievaluasi total. Suaranya tetap datar, namun kalimat itu langsung menghantam. Beberapa HRD terdiam kaku, yang lain menunduk, menahan nafas. Beberapa posisi kepemimpinan akan dicabut sementara, lanjut Andre. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jeda untuk refleksi. Kalimat itu terdengar bijak, namun maknanya jelas. Kekuasaan mereka dicopot. Pria berkacamata menelan ludah. Pak Andre, apakah tidak ada kesempatan kedua? Andre menatapnya lama. Kesempatan kedua diberikan sebelum kesalahan diulang, bukan setelahnya. Ia kemudian mengumumkan pembentukan tim independen untuk meninjau ulang budaya kerja dan sistem rekrutmen. Pelatihan etika diwajibkan. Setiap laporan pelecehan atau penghinaan akan ditindak tegas. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Justru ketenangan itulah yang membuat keputusan ini terasa mutlak. Andre menutup dengan satu kalimat yang membuat ruangan kembali hening. Mulai hari ini, perusahaan ini tidak lagi menilai orang dari cara mereka pakai sepatu, tetapi dari cara mereka memperlakukan sesama. Beberapa orang mengangguk perlahan, yang lain hanya bisa menerima kenyataan. Pak Surya berdiri. Keputusan ini berlaku sekarang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada perdebatan. Hanya kesadaran pahit bahwa segalanya telah berubah. Andre mengambil map kaplatnya, map yang sejak pagi menjadi simbol kesederhanaan yang diremehkan. Ia melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Terima kasih, katanya singkat. Bukan sebagai basa-basi, melainkan penutup yang tegas. Hari itu tidak ada yang benar-benar kalah atau menang. Yang ada hanyalah pelajaran mahal. Kekuasaan sejati tidak perlu diteriakan. Ia cukup ditunjukkan melalui tindakan. Pintu ruang rapat tertutup perlahan di belakang Andre. Langkah kakinya menyusuri lorong panjang gedung itu. Kini tanpa bisik-bisik meremehkan, tanpa tatapan sinis. Yang tersisa hanyalah keheningan yang syarat makna. Para karyawan yang berpapasan dengannya menunduk sopan. Sebagian tanpa benar-benar tahu apa yang baru saja terjadi, namun bisa merasakan perubahan yang sedang berlangsung. Di lobi, Andre berhenti sejenak. Ia menatap ke atas, ke arah logo perusahaan yang pagi tadi tampak dingin dan berjarak. Kini logo itu terasa berbeda, bukan lagi simbol kekuasaan semata, melainkan tanggung jawab besar yang tidak bisa diabaikan. Ia menyadari, kepemilikan bukan hanya soal kendali, tetapi juga keberanian untuk membenahi yang salah. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terasa. Proses rekrutmen diperbaharui. Nada bicara staf menjadi lebih sopan. Ruang wawancara tidak lagi menjadi tempat penghakiman, melainkan ruang dialog. Pelamar dari berbagai latar belakang diperlakukan setara. Dan untuk pertama kalinya, banyak yang pulang dengan rasa dihargai, apapun hasilnya. Bagi mereka yang terlibat dalam kejadian hari itu, pelajaran tersebut membekas jauh lebih dalam. Sebagian memilih memperbaiki diri, sebagian lain memilih pergi. Namun satu hal pasti, tidak ada lagi ruang bagi kesombongan yang tumbuh tanpa pengawasan. Andre sendiri jarang terlihat. Ia kembali ke balik layar seperti sebelumnya. Tidak mencari pujian, tidak menuntut pengakuan. Baginya perubahan yang nyata jauh lebih penting daripada sorotan. Di suatu pagi, seorang pelamar muda keluar dari ruang wawancara dengan senyum kecil di wajahnya. Bukan karena diterima, tetapi karena diperlakukan dengan hormat. Momen sederhana itu menjadi bukti bahwa keputusan Andre telah mengubah arah banyak kehidupan, meski tak selalu terlihat. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh penampilan, jabatan, atau kekuasaan. Cara kita memperlakukan orang lain
terutama yang tidak bisa memberi apa-apa. Itulah cerminan sejati siapa diri kita. Andre melangkah keluar gedung dengan langkah tenang, meninggalkan pelajaran mahal yang akan diingat lama oleh siapapun yang pernah meremehkan orang lain. Karena pada akhirnya, kerendahan hati selalu lebih kuat daripada kesombongan. Kisah Andre hari ini bukan sekedar cerita tentang kekuasaan atau pembalasan. Ini adalah pengingat keras bahwa dalam hidup, kita seringkali salah menilai orang hanya dari apa yang tampak di mata. Pakaian sederhana, sikap tenang, atau posisi rendah tidak pernah menjadi ukuran nilai seseorang. Justru cara kita memperlakukan orang yang kita anggap tidak penting itulah yang menunjukkan kualitas diri kita sebenarnya. Kesombongan mungkin memberi rasa unggul sesaat, tetapi kerendahan hati selalu meninggalkan dampak yang jauh lebih besar dan lebih lama. Karena pada akhirnya, jabatan bisa dicabut, kekuasaan bisa berpindah tangan, namun sikap dan karakter akan selalu mengikuti kemanapun kita melangkah. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, baik sebagai pemimpin, pencari kerja, maupun sesama manusia, untuk selalu menjaga sikap, menghormati siapapun, dan tidak merasa lebih tinggi hanya karena posisi atau harta. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut kalian ceritanya bermanfaat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang tak kalah mengejutkan dan inspiratif.